damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan di minggu kita, Minggu Palmarum 10 April 2022, diambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mulai dari anak-anak sampai yang paling tua pasti memiliki alasan untuk bersuka cita. Adalah karena dia diberikan Tuhan panjang umur. Adalah karena dia mendapatkan pekerjaan baru. Adalah karena dia lepas daripada mara bahaya. Dan berbagai macam alasan untuk kita mengungkapkan sukacita dan memuji Tuhan. Demikianlah juga saudara-saudara pada Mazmur ini. Kita juga melihat bagaimana pemazmur itu sendiri bersukacita memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Dia bersukacita karena dia mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, di mana doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Pemazmur tadi berkata, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21, Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Di sini kita ketahui bahwa Tuhan betul-betul menjawab doanya si pemazmur. Dan demikianlah juga saudara-saudara, pemazmur juga diangkat oleh Tuhan derajatnya. Kita tadi melihat di dalam ayat yang ke-22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini menunjukkan bahwa pemazmur pernah mengalami titik yang paling rendah di dalam kehidupannya. Dia tidak dihargai, dia tidak diperhitungkan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan yang bekerja bagi dirinya, dia akhirnya diperhitungkan, dia akhirnya dihargai, dia akhirnya diangkat oleh Tuhan. Maka atas dasar kebaikan Tuhan itu, pemazmur memberikan pujian yang luar biasa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kita bisa melihat tadi saudara-saudara rangkaian nyanyian-nyanyian yang diberikan oleh pemazmur, di mana pemazmur begitu mengagungkan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Dan bukan hanya pada saat dia telah menerima kebesaran Tuhan, tetapi dia hendak memuji, memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kesaksian pemazmur ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Yaitu yang pertama, setiap orang yang datang dalam nama Tuhan pasti diberkati.
Dan hal ini telah dirasakan oleh pemazmur itu sendiri dan telah dialami sendiri. Di mana di saat ketika dia betul-betul terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan juga membukakan jalan bagi kehidupannya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pemazmur memiliki prinsip yang teguh di dalam mengikut Tuhan. Dia tidak hanya bersorak-sorai dari mulutnya saja, tetapi saudara-saudara, dengan kesungguhan hati karena anugerah Tuhan, dia menyatakan pujian, dia bersorak-sorai kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar yang telah dirasakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang bersorak-sorai di dalam mengagungkan Tuhan, kita teringat tentang satu hal, di mana ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, orang-orang yang mengikutinya juga menyanyikan seperti apa yang tercatat di dalam Mazmur ini. Orang-orang yang mengikutinya berkata, Hosianna bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Tetapi tahukah saudara-saudara dikasihi Tuhan, sorak-sorai itu ternyata tidak berlangsung lama, di mana pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Lalu di mana sorak-sorai dan pujian yang mereka lontarkan itu? Ternyata pujian dan sorak-sorai yang mereka katakan ada banyak yang palsu. Mereka bersorak-sorai hanya karena ada keinginan di dalam diri mereka bahwa ketika Yesus nanti sudah menjadi raja di tengah-tengah bangsa Yahudi, maka bangsa Yahudi akan terbebas dari tekanan bangsa Romawi. Tetapi saudara-saudara, ternyata kenyataannya berbeda. Yesus ternyata bukan seperti seorang panglima perang yang memerangi tekanan-tekanan bangsa Romawi, tetapi Yesus hadir sebagai pendamai dengan menunggangi keledai masuk ke dalam kota Yerusalem. Saudara terkasih, apakah saat ini kita sudah sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau apakah masih kita memberikan pujian yang palsu di hadapan Tuhan? Hati-hati saudara. Kalau saudara masih memberikan pujian atau sorak-sorai yang palsu, maka saudara akan kembali menyalibkan Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya. Maka karena itu saudara-saudara, berhati-hatilah, jangan sampai kita memberikan pujian yang palsu. Maka sebagai akhir daripada firman Tuhan pada hari ini, saya akan bercerita tentang satu hal sebagai ilustrasi di dalam khotbah kita, di mana di sebuah gereja ada yang bernama Poteria dan juga Kamoria. Nama keduanya terlihat begitu mirip, tetapi saudara-saudara, keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh. Si Poteria memiliki potensi suara yang bagus, maka dia ketika masuk ke dalam sebuah gereja, dia bernyanyi dengan luar biasa dan suaranya sangat keras dan menonjol. Dan itulah yang menjadi tujuan dia ketika bernyanyi di gereja. Dia ingin menonjolkan suaranya. Dan kalau dia melihat orang bernyanyi dengan suara yang jelek, di dalam hatinya dia selalu mengejeknya. Tetapi saudara-saudara, si Kamoria ternyata seorang yang bisu. Dia tidak bisa bicara seperti bagaimana manusia normal. Tetapi dia juga rajin ke gereja. Dia juga bernyanyi ketika orang bernyanyi, tetapi dengan ucapan yang tidak jelas. Tetapi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dia dengan bersungguh-sungguh di dalam bernyanyi dan memuji Tuhan di dalam hatinya. Singkat cerita, karena sudah waktunya keduanya pun mati. Lalu pada akhirnya keduanya berhadapan dengan penjaga pintu surga. Tahukah saudara-saudara bahwa si Kamoria, si bisu, begitu berhadapan dengan penjaga pintu surga, maka penjaga itu langsung mempersilahkan dia masuk tanpa basa-basi. Tetapi si Poteria tidak dipersilahkan oleh penjaga pintu surga itu untuk masuk. Dia lalu kemudian protes. Mengapa saya tidak dipersilahkan masuk? Apa kesalahan saya? Lalu penjaga pintu surga itu menjawab, kesalahanmu adalah kamu selalu memberikan pujian yang palsu di hadapan Tuhan.
Di mana saat bernyanyi memang suaramu bagus, suaramu lebih menonjol daripada yang lain. Tetapi kamu menonjolkan kesombongan juga di dalam dirimu, dan kamu juga menonjolkan keangkuhan di dalam hatimu, dan kamu juga mencari-cari popularitas di dalam pujian-pujian yang kamu berikan. Tetapi si Kaboria, temanmu segereja itu, sekalipun dia tidak bisa berbicara seperti kamu, tetapi dia dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan dari dalam hatinya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak melihat suaramu, tetapi Tuhan melihat hatimu yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud daripada cerita ini? Maksudnya adalah jangan pernah kita memberikan pujian yang palsu di hadapan Tuhan. Kalau kita memang memiliki suara yang bagus, maka mari kita berikan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lalu sekalipun kita tidak memiliki suara yang bagus, bukan berarti kita tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi mari kita berikan juga hati kita untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita miliki, tetapi Tuhan melihat hati dan ketulusan kita di dalam memuji memuliakan namanya. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen yang hidup pada saat ini, mari miliki prinsip yang teguh di dalam mengikut Tuhan dan memuji memuliakan namanya dan juga kebesarannya dan juga anugerah keselamatan yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami betul-betul bersungguh-sungguh di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami kadang-kadang juga memberikan pujian yang palsu. Tetapi Bapa di surga, biarlah kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, supaya di dalam pujian-pujian yang kami berikan tidak ada pujian yang palsu. Bapa yang baik, demikianlah juga Tuhan. Saat ini berdoa buat seluruh pendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati, biarlah Tuhan Engkau tetap menunjukkan jalan-jalan kehidupan bagi mereka. Dan Bapa yang baik, kalau ada yang sakit kiranya Engkau sembuhkan. Kalau ada yang di dalam pergumulan, kiranya Engkau Tuhan tetap memberikan solusi di tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, demikianlah juga buat segala dosa kesalahan kami, ampuni kami, supaya kami tetap layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.